lemari besar ya. Kalau chiller kan yang teman-teman tahu yang kotak itu kecil putih. Nah, itu biasanya di suhu 2 sampai 8 teman-teman penyimpanan untuk vaksin. Kemudian freezer untuk sediaan yang dia di -25 atau di -15 ke bawah. Biasanya range-nya antara -15 sampai range -30 teman-teman ya. Nah, ini wajib dimonitoring suhunya setiap 3 kali sehari, biasanya pagi, siang, sore gitu ya. Dan terdokumentasi dalam artian ada checklistnya. Tuh. Terus yang nomor tiga, tempat penyimpanan CCP harus dilengkapi dengan generator otomatis. Dalam artian harus ada gensetnya yang otomatis karena kalau kita punya penyimpanan CCP kalau nggak ada genset otomatis, maka nanti kalau mati lampu juga yang bingung kita sendiri gitu sih. Nah, rata-rata sih harus ada ya, dan minimal speknya juga yang di atas 20.000, 20.000 apa gitu, aku lupa namanya. Gitu. Terus nomor 4, apabila ada penyimpangan suhu, maka CCP tetap disimpan pada tempat dengan suhu yang dipersyaratkan. Namun segera melaporkan penyimpangan tersebut kepada pengirim produk untuk dilakukan penyelidikan dengan membuat berita acara. Jadi setiap ada penyimpangan suhu terrecord oleh sistem atau kalau di kimia farma ada namanya XWeb teman-teman. Jadi itu sistem yang dapat merecord selama tarikan mundur sampai 2 tahun ke belakang. Nah, itu bisa kita tarik datanya per detik, per menit, sampai per jam itu bisa kita tarik ya. Kemudian nomor 5, pada saat penerimaan CCP, penerima harus melakukan pemeriksaan terhadap nama produk, jumlah produk, kondisi fisik, nomor batch, tanggal kadaluarsa, sama VVM teman-teman. VVM atau vaksin vaksin vial monitor. Jadi nanti dia ada 4 kriteria yang kriteria kategori 1 sama 2 bisa dipakai, 3, 4 sudah tidak bisa dipakai. Itu ya, nanti saya aku tunjukin. Terus untuk titik kritis nomor 2 untuk cold chain produk, yang pertama validasi proses pengiriman perlu dilakukan untuk memastikan suhu pengiriman tidak menyimpang dari yang dipersyaratkan. Jadi setiap kali kita akan melakukan pengiriman jangkauan dari distributor, kita harus melakukan validasi pengiriman. Dalam artian kita harus melakukan validasi pengiriman ke titik pengiriman yang paling jauh. Misalkan kalau dari Malang, karena KFTD Malang ini kita mengcover sampai area paling jauh Trenggalek, berarti kita harus membuat validasi pengiriman ke titik yang paling jauh di area Trenggalek gitu. Otomatis kalau sudah kita melakukan validasi pengiriman validasi pengiriman ke Trenggalek, otomatis yang secara durasi lebih pen leb- tidak lebih dari pengiriman ke Trenggalek itu masuk kereta pengiriman. Jadi sudah tidak usah divalidasi lagi. Jadi cukup validasi pengiriman ke tempat yang paling jauh. Gitu ya. Terus nomor 2, pengiriman siswa harus menggunakan kontainer yang sudah tervalidasi atau vaksin karir. Nah, dalam dari itu kayak kemudian yang itu harus bersih 12 cm kali 30 cm, ukuran setengah meter kali 1 meter gitu, seperti itu. Kemudian nomor 3, harus tersedia prosedur atau SOP mengenai penanganan vaksin, mulai dari penerimaan sampai pengiriman. Kemudian kita harus punya namanya force majeure, itu seperti penanganan kalau mati lampu seperti apa, atau mati listrik. Kemudian pelaksanaan kualifikasi dan perawatan tempat penyimpanan CCP secara berkala, dalam artian kita harus melakukan kalibrasi, kemudian juga melakukan apa namanya monitoring suhu secara berkala agar kalau ada penyimpangan yang terjadi, kita punya bukti yang sudah didokumentasikan, gitu sih ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya aja apa. Oke, nah ini beberapa kelalaian dalam penyimpanan yang biasanya ditemukan oleh balai. Jadi eh, Gojek produk dibiarkan menunggu proses pengepakan di luar suhu standar dan waktu jam istirahat, dalam artian penyiapan vaksin itu tidak boleh dilakukan di suhu normal. Jadi ketika melakukan penyiapan vaksin, maka kita harus kalau di kimia farma sendiri kan memakai cold room ya. Jadi kita masuk ke area cold room untuk melakukan penyiapan di dalamnya seperti itu. Kemudian
menyimpan makan minuman bersama CCP atau disimpan dalam freezer karena barang dalam kulkas penuh. Nah, jadi area penyimpanan vaksin ini tidak boleh dicampur dengan makanan, teman-teman ya. Nah, mungkin dari Balai pun masih menemui di beberapa distributor di Indonesia ini masih ada yang seperti itu. Itu. Terus sama, nomor tiga sama, terus nomor empat, lupa menutup rapat pintu lemari pendingin setelah dibuka. Nah, jadi biasanya yang sering terjadi kalau kita masih menggunakan chiller, biasanya chillernya itu karet antara eh, karet pintunya itu sering apa ya, sering udah nggak rapet gitu. Jadi waktunya ganti sehingga kalau nggak ditutup secara benar-benar rapet dia nggak bisa apa memaksimalkan suhu di dalamnya, biar nggak bisa menjaga konsistensi suhu di suhu 2 sampai 8 itu. Terus yang terakhir, tidak ada emergency plan bila terjadi mati listrik. Nah, ini dalam artian mungkin dia nggak punya generator otomatis atau seperti apa. Tuh. Terus lanjut. Nah, pemilihan perkara bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Nah, untuk harian sendiri biasanya kayak checklist suhu, kemudian kebersihan gitu. Jadi mungkin lebih ke apa namanya, pengecekan pengecekan namanya sih kalau di kita namanya kita sebutnya termo alarm. Jadi kita punya alarm otomatis yang ketika suhu di dalam penyimpanan itu keluar dari range spesifikasi 2 sampai 8 dia akan bunyi. Nah, gitu ya teman-teman. Terus untuk yang bulanan untuk yang bulanan biasanya itu terkait dengan kelistrikan mulai area area dengan pengaturan pengaturan apa suhu 2 sampai 8 itu dikontrol lagi atau seperti apa. Kalau di Kimia Farma sendiri kita menggunakan aplikasinya mana X-Web. Jadi kita tinggal mainin mainin di aplikasi tersebut mau style mau kita sinkronkan di suhu 2 sampai 8 seperti apa itu ada di X-Webnya itu. Tapi kalau yang manual aku kurang tahu. Aku belum pernah melakukan karena kalau di Kimia Farma sendiri langsung kita pakai aplikasi yang namanya Xweb itu sih. Terus ini terkait kalibrasi, kualifikasi sama validasi sama misal kalibrasi itu contohnya untuk kalibrasi termometer, untuk kualifikasi sendiri terkait dengan suhu di dalamnya itu bisa merata atau enggak, dilakukan di chiller atau cold room. Kalau kita pakainya cold room, kita untuk chiller hanya untuk pengecekan ice pack atau apa namanya es batu atau ice gel itu. Kemudian untuk validasi sendiri, misalkan validasi proses pengiriman, jadi yang sudah aku sebut tadi itu harus dilakukan tiap tahun rutin terkait dengan kalibrasi, kualifikasi sama validasi. Itu. Terus ini contoh aspek validasi pengiriman, modelnya seperti ini ya. Kita menentukan mulai dari kondisi jumlah kecil terkait produknya, kemudian kapasitas maksimal box pengirimannya, kemudian rutenya, kemudian model transportasi dan suhu lingkungan selama pengiriman. Dalam artian kita waktu pengiriman nggak mungkin menggunakan kendaraan terbuka, harus menggunakan kendaraan tertentu atau mobil box yang dia dilengkapi dengan pendingin. Kemudian periode pengiriman dihitung mulai produk selesai dikemas hingga produk dibuka untuk diserahkan untuk aspek validasi pengiriman. Oke, terus kita lanjut. Tadi terkait dengan penanganan CCP, kalau ada yang tanyakan, langsung aja ditanyakan nggak apa. Kalau belum ada, kita lanjut ke narkotik, ya, narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi. Oke, kita lanjut dulu aja ya teman-teman ya. Lanjut aja dulu mengenai penanganan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Oke, terus, oke. Terus prinsip umumnya cara distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus dilakukan dalam rangka pemenuhan CDOB termasuk untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kehilangan narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan jalur distribusi secara resmi. Itu ya karena
pada realitanya masih banyak pengiriman terkait produk yang kebanyakan seperti alprazolam yang itu masuknya golongan psikotropika. Terus kemudian kalau golongan prekursor atau golongan obat-obat tertentu itu kayak misalkan tramadol gitu. Itu apa sering disalahgunakan gitu sih. Terus untuk poin kritis dari penanganan narkotika, yang pertama pemasok yang menyalurkan narkotika wajib memiliki izin khusus. Jadi izin khususnya itu sendiri teman-teman ya. Jadi CDOB-nya pun sendiri, CDOB narkotika gitu ya. Kemudian pengadaan NPP harus sarana hukuman khusus yang biasanya teman kalau tahu namanya SPN 9 yang minimal kalau narkotik minimal level 3 gitu. Terus kemudian tempat penyimpanan NPP harus aman terkunci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akses personil ke tempat penyimpanan harus dibatasi. Jadi eh, aksi yang bisa mengakses selain apoteker, kita bisa mendelegasikan ke apoteker pendamping ataupun asisten apoteker ataupun tim inventory yang sudah dilakukan pelatihan. Dan itu harus ada surat pendelegasian tugasnya apabila kita tidak di tempat. Itu ya. Kemudian kunci tempat penyimpanan NPP dikuasai oleh penanggung jawab fasilitas distribusi dan personel lain yang dikuasakan. Tuh. Terus yang selanjutnya fasilitas distribusi harus memastikan penyaluran NPP ke fasilitas yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kita eh, hanya bisa mendistribusikan nafza ke sarana atau fasilitas kesehatan. Jadi kita nggak bisa distribusikan nafza ini ke misalkan hypermart, kemudian ke toko obat itu kita nggak bisa ya. Kemudian eh, dalam penyaluran harus memperhatikan tahap-tahap penerimaan pesanan, pengemasan dan pengiriman. Nah, yang diperhatikan adalah mulai dari penerimaan pesanan dalam artian kuantiti terkait dengan kewajaran pemesanan. Mungkin dong kalau misalkan nih suatu apotek dia nggak di apotek tersebut tidak ada dokter praktek, tapi pesanan narkotikanya misal kodein dalam 1 bulan dia bisa ngeluarin suatu pesanan misalkan 50 dus atau 70 dus. Nah, itu dianggap kurang wajar karena di sisi lain dia tidak punya dokter praktek di apoteknya. Tuh ya. Kemudian tata cara dan persyaratan dalam melakukan pemusnahan NPP. Jadi apabila nanti di PPF kalian ada melakukan pendistribusian narkotik atau memiliki izin narkotik, kita harus punya SOP terkait dengan alur pemusnahan NPP. Nah, kebanyakan kalau NPP sendiri itu tidak dimusnahkan di PPF, tapi dimusnahkan di manufaktur. Jadi kita harus mempunyai mekanisme terkait dengan retur atau pengembalian produk ED atas NPP itu ke manufaktur. Itu ya. Tapi bisa juga, Mas apa bisa berarti kalau kita musnahkan di BBF bisa, cuma kalau di kimia farma seperti itu. Cuma kalau mau musnahkan sendiri bisa, kita bisa melakukan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dia apa ya kayak pemusnahan limbah seperti itu, yang nanti akan disaksikan juga di berita acara itu. Kita harus mengundang mulai dari balai POM setempat, kemudian dinas kesehatan setempat sama saksi-saksi dari BPA tersebut gitu ya. Kemudian untuk pencatatan mutasi atau kartu stok narkotika, psikotropika, prekursor farmasi wajib dilakukan dengan tertib dengan akurat. Gitu. Jadi setiap ada penyiapan, penerimaan itu harus kartu kartu stoknya harus terupdate. Nah, kalau di Kimia Farma sendiri kita udah menggunakan kartu stok elektronik ya teman-teman. Jadi kita tinggal narik data aja eh, untuk masalah kartu stok. Tapi kita tetap membackup dengan kartu stok manual. Nah, apabila nanti ada ada audit rutin dari balai, kita tinggal menunjukkan antara kartu stok sistem sama kartu stok manual. Ataupun kalau 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 apa namanya kalau dari pihak balai setempat, kadang balai itu beda-beda teman-teman apa ya kesepakatannya. Kalau di Jawa Timur kita masih
di, diwajibkan untuk memiliki dua kartu stok elektronik dan kartu stok manual. Tapi kalau misalkan di balai di daerah Jawa Tengah, Jogja itu dia udah boleh menggunakan kartu stok elektronik saja. Tuh. Kemudian fasilitas distribusi wajib menyampaikan laporan bulanan penyaluran NPP dan realisasi ekspor impor bagi yang melakukan ekspor atau impor kepada Balai POM secara elektronik. Jadi harus melakukan pelaporan. Pelaporan kalau mungkin kalau di Apotek Simona ya, kalau di BPM itu namanya webnya namanya IWAS. IWAS ya. Jadi IWAS itu kita bisa ngelaporin bulanan terkait dengan obat narkotika, psikotropika, prekursor, OOT, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas itu kita laporkan bulanan di web tersebut gitu. Nah, terus kemudian untuk pengadaan nafsa sendiri yang harus ditekankan adalah bahwa nafsa itu mempunyai surat pesanan dengan format khusus teman-teman ya. Mulai dari surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotika. Misalkan kalau satu surat pesanan narkotika itu dibuat atas dua jenis kekuatan, misalkan kodein 10 sama kodein 15 itu nggak bisa, itu harus dipisah ya. Jadi dalam satu form suatu pesanan terdiri dari satu jenis produk dan kekuatan. Oke. Kemudian untuk surat pesanan psikotropika atau prekursor farmasi hanya dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis psikotropika atau prekursor farmasi. Dalam artian, kalau teman-teman bikin surat pesanan psikotropika itu misalkan alprazolam 0,5 sama alprazolam 1 miligram bisa digabung. Seperti itu ya. Itu khusus untuk yang psikotropik sama prekursor. Nah, tentang surat pesanan secara umum sama dengan obat golongan lain dijelaskan dalam bab 9 dokumentasi. Nah, ini tetapi terdapat kekhususan bahwa kalau manual itu minimal kalau narkotika itu minimal rangkap 3 ya. Jadi untuk narkotika minimal rangkap 3 itu ya. Kemudian kalau elektronik bisa cuma kita harus tetap store yang manual. Nah, maksimalnya itu disetorkan ke pemasok atau ke distributor itu selambat-lamanya 7 hari setelah pemesanan. Itu ya. Oke. Nah, mungkin nanti kalau terkait dengan aturan-aturan surat pesanan itu kalian bisa pelajari lebih lanjut karena mungkin nanti kalau yang mau kerja di fasilitas kesehatan atau saluran kesehatan, rumah sakit, apotek atau BPF sangat berguna karena nggak semua orang paham betul terkait dengan pola penulisan surat pesanan. Itu ya. Kemudian untuk penyimpanan nafsa sendiri, tempat penyimpanan nafsa harus masing-masing terpisah ya, aman dan terkunci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, itu dua kunci, dua atau dua pintu. Nah, kunci tempat penyimpanan nafsa dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan personil yang dikuasakan, boleh kepala gudang, boleh TTK, boleh apoteker pendamping. Ya, apabila APBJ barang hadir, maka kunci yang dipegang oleh APBJ dapat dikuasakan ke pimpinan puncak atau tenaga kefarmasian. Oke. Nah, kalau untuk narkotika sendiri, bahan obat, bidang khusus obat juga bidang khusus ya. Tapi kalau di kimia farmasi sendiri kita hanya punya obat ya. Kita nggak punya bahan obat. Sama psikotropika kita juga hanya punya obat dan prekursor kita hanya punya obat. Oke. Kemudian penyaluran NPP dalam penyaluran harus memperhatikan tahapan penerimaan pesanan, pengemasan dan pengiriman. Yang pertama mulai dari penerimaan, mulai pesanan menggunakan format khusus. Kemudian keaslian surat pesanannya nggak boleh fotokopi. Kemudian kebenaran surat pesanannya dia ditulis oleh apotekernya sendiri, melampirkan nomor SIPA, melampirkan alamat apotekernya, melampirkan stempel dan melampirkan tanggal pembuatan pesanan keabsahan SP, terus kemudian kewajaran jumlah dan frekuensi pesanan atau kuantiti pesanannya, kemudian pesanan yang ditolak tidak dapat dilayani, surat penolakan dalam 7 hari kerja. Dalam artian ketika kita tidak bisa melayani sarana kesehatan karena misalkan stok lagi kosong, stoknya apa namanya tidak mencukupi atau belum datang, nah kita wajib mengirimkan surat penolakan pesanan bahwa misalkan dari SP tersebut eh, kuantitinya misalkan 10 dus. Nah, kita cuma bisa melayani 5. Nah, atas 5 yang kita tidak layani itu kita harus mengirimkan surat penolakan atau surat bahwa pernyataan bahwa kita tidak bisa melayani karena mungkin stok kosong, stok belum datang seperti itu. Ya. Kemudian untuk pengemasan mulai dari melakukan pencatatan di kartu stok, kemudian cross-check ulang kebenaran barang dengan dokumen dalam artian double check, sama kalau di rumah sakit kalian juga akan melakukan double check, kemudian dilakukan sedemikian rupa untuk
menghindari terjadinya pencurian penyalahgunaan selama proses pengiriman. Dalam artian dalam pengiriman kita tidak boleh menunjukkan bahwa itu narkotika. Dalam artian dikirim pakai plastik itu nggak boleh. Nah, kita harus bisa mungkin menghilangkan pelabelan bahwa dia itu narkotika. Dengan apa, Mas? Dengan misalnya dibungkus dengan kardus gitu. Kemudian menghilangi dengan apa namanya lakban terkait dengan penamaannya dari luar agar dia nggak kelihatan dalam master box-nya ya, bukan dusnya yang dalam ya, tapi master box yang besar. Misalnya kita lakban untuk menghindari kecurigaan atau kita bisa masukkan ke styrofoam seperti itu. Kemudian untuk pengiriman disertai dengan dan dilengkapi dengan dokumen atau salinan SP dan faktur penjualan. Kemudian dipastikan diterima di tempat pemesanan. Jadi alamat pengiriman harus sesuai alamat kirimnya harus sesuai dengan faktur penjualan. Teman kita nggak boleh ngirim misalkan nih kita kirim ke rumah sakit Muhammadiyah Malang. Nah kita kirim nggak boleh nih ke rawat inap atau rawat jalan itu nggak boleh. Kita harus kirim ke gudang farmasinya. Kenapa? Karena yang menandatangani surat jalan tersebut harus apoteker penanggung jawab yang sama atas di surat pesanan. Jadi yang menandatangani surat jalan itu yang ya yang buat surat pesanan itu gitu. Kalau kita kirimnya ke rawat jalan mungkin bisa saja yang tanda tangan bukan apoteker si pembuat surat pesanan gitu. Oke, kemudian apabila pengiriman oleh pihak ketiga atau ekspedisi yang sudah bekerjasama, ada dokumen serah terima dari fase distribusi ke pihak ketiga. Jadi ada surat serah terima, surat jalan bahwa ekspedisi ini membawa faktur isinya narkotika sejumlah gini-gini itu harus ada. Itu sih, ya. Kemudian, nah ini tata pemusnahan terkait dengan NPP. Nah, ini singkat aja ya dijelaskan oleh Balai seperti ini. Nanti bisa baca-baca sendiri. Itu terus oke, kalau dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau belum ada, aku mau tampilin sedikit. Ini contoh, contoh apa ya? Hmm, contoh penyimpanan atau ruangan di PPF terkait dengan culture produk sama narkotika. Ya, bentar. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini terkait tadi SOP terkait dengan culture produk ya teman-teman. Terus ini bangunan dan fasilitas. Nah, kalau di Mia Farma udah pakai kultur modelnya seperti ini teman-teman ya, box besar ya, udahan. Nah, itu terus kita lanjut. Nah, ini untuk vaksin dan monitor. Jadi untuk dua atas yang masih kecentang itu masih bisa digunakan ya teman-teman. Apabila kotak dalamnya itu lebih gelap dari atau sama itu sudah nggak bisa digunakan. Oke, jadi setiap vaksin itu kebanyakan nggak 100% ada tapi kebanyakan ada VVM-nya semua itu ya. Ini harus kalian kuasai kalau kalian ingin berkarir di rumah sakit, di klinik apotek itu sangat apa ya, mesti keluar lah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian ini untuk penyimpanannya. Nah, ini untuk pengirimannya model full box-nya seperti ini kalau di Kimia Farma. Ini tampilan foto kecil, maksudnya kutub-kutub yang ukuran kecil ya teman-teman. Tuh. Terus ini ada beberapa contoh sediaan vaksin yang kita distribusikan, mulai dari produknya namanya apa, kemudian nomor izin edarnya seperti apa, kemudian NII-nya seperti apa. Ini data 2023 sih ya teman-teman. Nah, terus ada pabrikannya apa. Mungkin kalau masalah ini NII aku belum update lagi, cuma untuk manufakturnya seperti yang tertera itu ya. Mulai dari kita punya produknya Bio Farma, karena kita satu grup sama Bio Farma, kita juga punya produknya eh, dari Avaria juga punya. Kemudian kita juga punya produknya Satya Satya Abadi atau SAP. Itu, itu sih. Terus kebanyakan produknya Bio Farma sih teman-teman. Bio Farma, Pratapa, dari Avaria sama Satya Abadi kalau di Kimia Farma ya.
Jadi karena kita multidis atau kita kita tidak hanya mendistribusikan produk atas manufaktur kimia farma aja enggak, tapi kita juga mendistribusikan produk selain kimia farma, yaitu misalkan Papro, Sulka Saja, Marin Liza, kemudian Holy Pharma, itu kemudian Bio Farma, kemudian Revaria, Widatra, Satoria, seperti itu ya. Banyak, kita multidis. Itu nafzanya, ini contoh nafzanya, ini contoh surat pendelegasian ke asisten asisten apoteker ya. Nah, seperti ini contoh surat pendelegasiannya. Kemudian ini contoh surat apa sertifikat terkait dengan sertifikat CDOB nafzah. Kemudian, nah ini contoh surat pesanan nafzah ya teman-teman ya. Jadi harus ada nama, jabatan, alamat rumah, pesan kemana, jumlahnya apa, kekuatannya apa, berapa, kemudian yang pesan yang dari mana, nomor izin apotek atau sarana-sarannya berapa, yang cipanya berapa, dibuat tanggal berapa, harus lengkap ya. Kemudian, mm, nah ini keluar narkotika, kalau di kios seperti ini ya. Jadi kita susun berdasarkan eh, kategori produk, atau produk. Kalau di pihak rumah kita pakainya dua pintu terkunci. Nah, ini contoh kayak 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 pemusnahan limbah, pemusnahan barang-barang ED yang kita kerja sama dengan pihak ketiga seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh sertifikatnya. Itu terus eh, nah ini kalau kalian nanti kerja di industri di manufaktur atau di BPF, nanti kalian akan nggak asing lah sama yang namanya IWAS sama IRIPOT ya. Kalau IWAS itu dia punyanya balai, kalau IRIPOT itu punyanya dinas kesehatan. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, kalau IWAS itu kita laporannya per bulan terkait dengan obat narkotika sampai obat bebas. Oke. Tapi kalau di e-report khusus yang bulanan itu hanya obat narkotika, psikotropika, sama prekursor. Untuk obat kategori keras kita laporkan 3 bulan sekali. Untuk kategori bebas terbatas sama bebas kita nggak perlu laporan karena udah dilaporkan di balai. Tuh. Oke. Mungkin eh, itu aja yang aku sampaikan. Ada satu lagi sih, ini daftar produk narkotika di Kimia Farma ya. Kalau narkotik sendiri ada kodein, kodika, morfin, dolugesin, mungkin teman nggak asing ya, MST, kemudian apalagi fentanyl, suventa, gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk psikotropika kita hanya punya alprazolam, diazepam, sama pentobarbital aja. Itu ya. Kemudian kalau obat OT kita punya haloperidol, chlorpromazine, tramadol, sama terampara sama sisinya tramadol ya. Itu sih teman-teman yang mungkin kita yang dapat aku sampaikan. Kalau ada yang tanyakan dulu, nggak apa, monggo. Kalau ada yang tanyakan, kalau oh ini ada yang tanya. Selamat malam, Alvin. Mau izin bertanya Pak, bagaimana soal Nabi melakukan awal pesanan yang yang di mana masih banyak apotek yang apa jadi tidak mata-mata mungkin tidak jadi titik-titik oleh TTK-nya Pak. Terima kasih. Nah itu apa ya? Ini realitanya ya. Maksudnya realita dalam artian nanti teman-teman itu aku bukan ngajarin jelek, bukan ngajarin gimana gimana enggak. Cuma sebagai apoteker kita juga dituntut selain kuat di regulasi, tapi kita juga harus dituntut untuk bisnis ya. Jadi dalam artian ada dua pemicu ya teman-teman. Nah, pada realitanya mungkin masih banyak yang menggunakan metode, misalkan nih, kalian pernah tahu nggak sih kayak misalkan kita bisa buat stempel tanda tangan yang dari stempel-stempelan seperti itu. Nah, itu masih pasti ada kayak gitu. Cuma keabsahan data sendiri ini biasanya kalau aku memvalidasi surat pesanan masuk itu atau screening SP yang dilakukan di BPF itu terkait dengan keabsahan data, eh, yang pertama kita pastikan dulu SP-nya itu harus ada tanda tangan sama stempel basahnya itu ya. Nah, untuk masalah model tanda tangan biasanya biasanya di form kualifikasi pelanggan, atau jadi setiap kali kita bekerja sama dengan sarana kesehatan kita harus
kayak formulir pendaftaran seperti itu ya. Di formulir pendaftaran itu isinya ada nama apoteknya apa, penanggung jawabnya siapa, pemiliknya siapa, sifatnya apa, berapa, alamat rumahnya mana, seperti itu. Nah, nanti di halaman terakhir kita mencantumkan tanda tangan apoteker penanggung jawab. Nah, salah satu memastikan bahwa itu benar-benarnya dengan cara melakukan cek recheck ke data kualifikasi pelanggan di awalnya. Itu salah satu cara ya. Tapi karena mungkin kita eh, ini mungkin apa ya namanya bisa jadi trik bisa jadi enggak sih. Eh, Kalau di PPF itu kebanyakan setiap hari itu per harinya kita bisa keluar 100 sampai 150 surat jalan. Dalam artian ada 100 sampai 150 SP yang masuk. Nah, kita kebanyakan kalau di kimia farma kita triknya adalah biar semua efisien jalan untuk keabsahan SP misalkan ada surat pesanan yang misalkan dia baru sampai H+4, H+5. Nah, ternyata dari surat pesanan itu tanggal 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 buatnya itu belum ada. Nah, itu kita punya tim sendiri teman-teman yang bagian arsip dalam artian bagian yang benar-benar dia setiap hari ngurusin surat pesanan masuk yang misahin antara surat pesanan masuk mulai dari narkotika, psikotropika, sama obat non nafsa. Jadi kalau obat non nafsa bisa jadi satu ya kayak misalkan obat keras, obat terbatas itu bisa jadi satu untuk pesanannya. Itu sih. Karena memang yang dibilang Mbak Alfiani ini benar masih banyak di lapangan itu mungkin yang buat surat pesanan itu si mungkin apotek pendamping, mungkin TTK, tapi eh, dapat dipastikan bahwa yang dilakukan di sarana-sarana kesehatan itu sudah benar teman-teman. Dan artinya pasti sepengetahuan oleh apoteker penanggung jawab. Nggak mungkin apoteker penanggung jawab nggak tahu. Seperti itu sih. Karena kalau di BPF sendiri bagian yang melakukan pemesanan itu bukan aku. Jadi aku cuma memvalidasi atas pesanan dari apa namanya pengadaanku. Nah, nanti dia akan stok ke aku. Mas ini udah masuk segini gini 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 mau dicek. Nah, nanti kalau aku cek aku tanda tangan. Itu sih. Itu sih Mbak. Nanti kalau ada tambahan pertanyaan tanya aja langsung ya. Jadi memang kebanyakan apa yang dibilang Mbaknya itu benar. Realitanya kalau di negara kita masih seperti itu. Belum bisa regulasi itu berjalan 100% sempurna sesuai dengan di perundang-undangan. Itu sih. Itu ya. Ini sharing-sharing aja. Baik, Pak. Terima Terus kasih. ada tanyakan lagi nggak? Bapak, saya izin bertanya. Iya, monggo, Mbak. Pak, saya izin bertanya terkait seperti penolakan surat pesanan itu, Mm. apakah ada sebab lain? Misalnya kan kalau tadi Bapak menjelaskan kan itu karena misalnya stoknya kosong atau tidak tercukupi gitu. Mm. Baik yang nafsa ataupun yang non nafsa itu apakah ada penyebab lain bisa ditolaknya gitu, Pak? Selain karena stoknya kurang begitu. Oh, oke. Oke, oke, paham. Jadi biasanya surat penolakan itu hanya yang wajib dibuat adalah untuk yang nafsa ya, Mbak ya. Tapi biasanya untuk stok-stok yang ya Pak untuk pesanan yang non nafsa itu biasanya mereka cuma minta surat kekosongan dari prinsipal atau dari manufaktur. Nah, surat surat penolakan itu biasanya memang karena stoknya kosong kebanyakan case. Cuma ada juga nih pernah nih aku ngelakuin surat penolakan. Misalkan nih apa ya dulu apotek mana ya? Dulu apotek di daerah Kediri kota. Dia pesen narkotik ya, pesen narkotik. Dia pesen Kodika 15. Kodika 15 itu isinya kode 15 miligram. Dia di data kualifikasi pelanggan kan kita cek ternyata di apoteknya itu dia nggak punya dokter jantung atau dokter anak dia nggak punya rekanan dan posisi apoteknya tidak strategis dalam artian tidak dekat dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Nah, dia pesan Kodika 15 nih, dia pesennya kalau nggak salah itu dulu itu pesennya 70 dus. Nah, dulu cuma aku layani 20 dus. Nah,
Jadi surat pesanan masuk 70 dus, cuma kita lakukan pelayanan cuma 20 dus. Otomatis ada 50 dus yang nggak dilayani ya. Kenapa nggak dilayani? Nah, ini kemudian si apotekernya WA saya gitu, WA aku. Mas, ini surat pesanan saya kenapa ya hanya dilayani segini? Karena kita butuhnya segini-gini Mas, karena kebutuhan kita 70 dus per 2 bulan sekali. Oh, kok. Nah, itu kan coba aku terangkan bahwa enggak, kita kita langsung mulai dus dan di seri penjualannya kita, apotek ini tuh cuma pengambilannya per bulan itu di range 20 dus, makanya kita ACC 20 dus. Tiba-tiba kenapa ibu bikin 70 dus gitu? Kalau ibu memang memang apa memang mau order 70 dus, ya udah 20 dus habis ibu buat lagi gitu. Oh ya Mas, berarti aku tolong dibuatkan surat penolakan ya. Nah, itu kita buatkan dengan alasan kewajaran pemesanan, tapi itu jarang ya. Tapi kebanyakan ya itu karena kekosongan dari manufaktur. Nah, untuk kalian ingat-ingat sendiri, bukan kalian ingat sendiri apa ya? Kadang itu dokter itu nggak mau tahu ya teman-teman ya. Dokter itu nggak mau tahu adalah karena dokter itu kebanyakan udah kerjasama sama marketing em, MR ya, medical representative segala macam itu, bahwa dia kalian tahu sendiri lah, dunia politik, dunia keuangan, dunia kalau namanya uang nggak gimana gimana lah ya. Banyak dokter yang misalkan dia nggak tahu, aku maunya pakai MSC 10, apapun yang terjadi pakai MSC 10 harus ada, kalau nggak ada aku nggak mau pakai produk lain, banyak gitu. Nah, kita juga bingung dong. Kalau kalian kerja di rumah sakit sebagai pengadaan, wah ini stoknya nggak ready Pak di BBM gitu. Ya udah, aku mintakan surat kekosongan dari 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 distributor misalnya gitu. Nah, jangan sampai sekali-kali kalian misalnya kalian kerja di BPO atau di mana di pengadaan rumah sakit ya. Jangan sekali-kali kalian buat surat kekosongan obat itu dari kalian sendiri. Surat kekosongan obat itu harus dari manufaktur, ya, harus dari pabrik, ya. Yang boleh ngeluarin cuma mereka, yang legal adalah mereka. Kalau kalian share seperti itu, otomatis kalian yang kena kena masalah ya, karena kita itu cuma penyalur ya, bukan pembuat gitu ya. Makanya kalau nanti kita harus di BBF atau dimanapun atau di sana kesehatan, jangan sampai kalian minta surat kekosongan itu ke distributor ya, harus mintanya ke manufaktur. Otomatis otomatis ke mana, ke misalkan ke marketing manufakturnya juga bisa gitu ya. Tapi kalau minta ke distribusi atau penyalur, kita nggak bisa ngeluarin karena kita bukan pembuatnya. Itu sih Mbak. Jadi mungkin selain case-case itu yang terjadi ya karena penolakan karena kewajaran pesanan itu sih. Karena per 2020 salah, per 2019 itu baru ada namanya apa ya, pengetatan lah dari BPOM, mulai dari IWAS, apa pelaporan IWAS itu dimutakhirkan sedemikian rupa, terus kemudian mereka bikin bikin apa, monitoring seperti apa, sampai sampai sekarang pun balai pun ketat ke sarana kesehatan. Nah, impactnya apa ke fasilitas distribusi? Kalau misalkan ada penutupan di sarana kesehatan, pasti nanti distributor yang melayani mereka pasti kena, karena dianggap kita tidak bisa eh, mencegah itu. Nah, kita kan juga nggak tahu kadang kalau di mana ya, kalau di vaskes itu disalahgunakan gitu. Kayak contoh, kalau kalian tahu sekarang BPJS kenapa ada masalah seperti ini, karena banyak permainan di orang atasnya itu, ada klaim palsu lah, apalah gitu seperti itu. Jadi semua karena kepentingan sendiri, akhirnya banyak orang yang dikorbankan. Itu sih Mbak. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi pesanku kalian nanti kan juga kita sama-sama sejawat ya, sejawat apoteker. Nah, boleh kita berbisnis, berpolitik segalanya, tapi jangan jangan menomorduakan apa ya, keselamatan lah. Itu sih kadang yang bikin urgent urgent itu situ ya. Yang bikin urgent itu di situ. Jadi karena aku mungkin sudah nyemplung di lapangan, secara aturan ini nggak boleh, tapi ini urgent. Tapi ini urgent. Terus kita harus sebagai apa ya, sebagai apoteker kita harus punya
decision maker yang tepat gitu. Misalkan suatu apa misalkan narkotik ya, misalkan nih morfin injek, dia biasanya digunakan untuk operasi, fentanyl juga buat operasi ya. Posisi outlet yang pesan adalah Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dia pesan ke Malang ya, karena Bayangkara Kediri hanya bisa pesan narkotika ke Malang aja, karena dia masuk wilayah prioritas apa, pelayanannya ikut Malang gitu. Jangan dia butuh morfin untuk apa namanya, untuk injeksi operasi atau seperti apa. Dia butuh cito, dia kehabisan di sana. Sedangkan surat pesanannya belum sampai. Nah itu kita juga makanya tadi di balai kita ngasih spare waktu 7 hari untuk pengiriman surat pesanan. Tapi sebenarnya kita harus satu satu dalam artian kalau SP asli belum kita terima, SPN 9 asli belum kita terima, kita tidak boleh melayani itu. Jadi harus SPN 9 itu datang ke distributor sampai fisiknya baru kita lakukan pelayanan terkait narkotika itu. Yang benar seperti itu ya. Cuma karena ada mungkin dari pengadaannya salah memperhitungkan forecast segala macam, akhirnya terjadi cito. Nah, itu mungkin di situ kalian buat keputusan yang 50-50 dalam artian kita juga nggak bisa satu sakal dengan regulasi, tapi kita juga harus memikirkan keselamatan pasien gitu sih. Itu yang bisa aku sampaikan. Dan tanyakan lagi. Oke, kalau nggak ada, ini udah malam, kalian mungkin juga udah capek. Terus untuk studi kasusnya mungkin minggu depan ya, minggu depan eh, kemarin udah aku share kan ke teman kalian, aku lupa namanya siapa. Nah itu ada beberapa kasus, coba kalian identifikasi segala macam. Nanti eh, presentasi nggak perlu lama-lama, setiap kelompok aja presentasi ya. Karena kemarin aku kan kemarin yang apa, yang angkatan kemarin aku nggak sempat nyuruh presentasi, cuma kita bahas bareng-bareng, ternyata dari Bu siapa, Bu Enggit atau Bu siapa gitu, itu dia minta untuk dipresentasikan gitu sih ya. Nggak usah banyak-banyak slide-nya, kita karena waktunya cuma sebentar, yang penting poin-poinnya dapat itu sih ya. Terus untuk materi ini kita nggak ada ujian teman-teman ya, nggak usah ada ujian, nggak apa-apa, kalian juga tugasnya udah banyak kan gitu. Kita cuma aku cuma minta tolong buat penilaian kalian, kalian rangkum aja di eh, boleh ketik aja nggak usah tulis tangan ya, ketik aja, nanti kumpulin di drive dalam satu drive, maksimal 2 lembar lah ya, jangan banyak-banyak, 2 lembar atau 3 lembar lah maksimal. Kalian rangkum jadi OB aja ya, terkait mulai bab 1 sampai bab terakhir itu ya. Di bab 1 sampai bab terakhir kalian rangkum maksimal 3 halaman, nanti dijadikan satu drive ya itu. Terus apa lagi, ada yang tanya lagi nggak? Tapi sih Bapak izin bertanya, untuk deadline-nya tanggal berapa Bapak? Untuk Saya apa ini, pengumpulan tugasnya. tugas tugas yang ngerangkum, kalian minta berapa, Ya Bapak. kalian minta berapa? Aku sih bebas ya, 2 minggu kelamaan. Eh, ya Bapak, 1 minggu. 1 minggu oke. Oh nggak apa, 2 minggu. Ya, Nah, terus nanti siapa sih PJ-nya? Nanti tolong kirimin sekalian apa, form penilaiannya ya. Ya, ya Bapak. Ya, nggak apa kopas-kopas atau nggak apa-apa. Aku nggak lihat kok. Ya, cuma aku tahu kalian itu banyak banyak apa, banyak banyak tugas ya. Nanti nggak usah banyak tugas lah dari aku ya. Itu. Aku juga pernah ngerasain. Apalagi kan semoga kalian nggak kena apa OSC ya, OSC yang apa, sumatif ya. Semoga nggak kena sumatif lah ya. Kalau sumatif, aduh, aku nggak bisa bayangin sih. Aku tuh formatif aja nggak bisa, apalagi sumatif ya. Susah. Itu sih. Jadi nanti tolong manfaatkan waktu kalian di, nah pesanku sih ya, manfaat manfaat waktu kalian di lapangan nanti ketika PKP-an, entah kalian di industri, dapatnya dimanapun tempatnya, nggak usah ngelihat itu
industri terkenal atau enggak. Yang penting kalian tahu poin-poinnya. Kalian di rumah sakit tahu poin-poinnya juga. Nggak perlu pinter terkait apa penyakit-penyakit. Ya, pinter wajib sih pinter. Tapi kalau nggak pinter juga nggak apa. Terus di komunitas, di apotek, di puskesmas, di GFK, di EBF, ya coba kalian rasakan dulu ya. Tuh. Cuma kalau kebanyakan pasti aku duganya kalian itu larinya ke industri lah pengennya. Nggak apa, industri oke kok. Itu ya. Oke, kalau emang nggak ada ditanyakan, ada lagi nggak? Nggak ada kan? Apa lagi tanyakan? Nggak kan? Insya Allah masih belum ada Bapak. Oke. Untuk materinya nanti bisa tak share lewat mbaknya tadi yang PC-nya itu nggak apa-apa. Terus kita ketemu hari apa Mbak? Rabu ya, Rabu malam ya buat studi kasus ya. Rabu minggu depan nggak sih? Kalau nggak salah loh ya. Aku janjinya kemarin lah Rabu ya, Rabu habis jam 7 lah ya, kayak biasanya. Nanti Rabu kita ketemu, kita bahas presentasi satu-satu nggak apa-apa, digilir aja. Kalian yang atur sendiri, jangan lama-lama, PPT-nya jangan banyak-banyak, yang poin-poinnya aja ya. Terus sudah itu oke. Terus nanti mbaknya jangan lupa penilaian dikirimkan ke aku. Gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, terima kasih ya. Tak akhiri ya, nggak apa ya. Iya Bapak, terima kasih Oke. Pak. Ya, sama-sama. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih Ya, Bapak. sama-sama. Yuk, yuk, yuk. Yuk.